Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eni Angelina Lumbantoruan dari kelas 12 sampai 4. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bahan tambahan makanan atau BTM. Bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan itu apa sih? Bahan tambahan makanan atau BTM adalah bahan kimia atau bahan alami yang sengaja ditambahkan pada makanan. Tujuannya untuk memperoleh sifat tertentu pada makanan yang diinginkan. Lalu, apa sih tujuan penambahan BTM pada makanan? Yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih berwarna cerah. Dan yang ketiga, membuat makanan menjadi berasa manis. Sebenarnya, bahan tambahan makanan apa sih yang ada di sekitar kita? Yang pertama, pewarna pada makanan. Pewarna pada makanan adalah pewarna yang sengaja ditambahkan pada makanan agar makanan memiliki warna yang mencolok sehingga kita sebagai pembeli tertarik untuk membelinya. Pewarna yang dilarang dipergunakan yaitu rhodamin B dan metanyl yellow. Yang pertama adalah rhodamin B. Rhodamin B adalah pewarna tekstil yang biasanya berwarna merah keunguan. Lalu, apa sih akibat dari menelan makanan yang mengandung rhodamin B? Yang pertama, air seni berwarna merah atau merah muda. Yang kedua, infeksi pada saluran pernapasan. Dan yang ketiga, bisa mengakibatkan kanker hati. Yang kedua adalah metanyl yellow. Metanyl yellow adalah pewarna tekstil yang berwarna kuning kecoklatan. Akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung metanyl yellow, yang pertama, rasa mual, yang kedua, sakit pada perut, yang ketiga, tekanan darah rendah, dan yang keempat, dapat mengakibatkan kanker kandung kemih. Ciri-ciri makanan yang mengandung rhodamin B dan metanyl yellow. Yang pertama, makanan memiliki warna yang lebih mencolok. Yang kedua, pewarna tekstil tidak dapat bercampur dengan baik, sehingga akan menghasilkan titik-titik kecil pada makanan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah makanan yang mengandung rhodamin B dan metanyl yellow. Dalam makanan ini warnanya tidak merata atau ada bintik-bintik kecil pada setiap makanan. Yang kedua adalah pengawet pada makanan. Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk membuat makanan menjadi tahan lama. Pengawet yang dilarang ditambahkan pada makanan ada dua. Yang pertama, boraks, dan yang kedua, formalin. Boraks itu apa sih? Boraks adalah senyawa yang berbentuk kristal, berwarna putih dan tidak berbau. Biasanya dibuat untuk membuat deterjen. Bahaya boraks apabila dimakan, yang pertama menyebabkan rasa mual, yang kedua nyeri pada perut, yang ketiga muntah-muntah, yang keempat diare, dan yang kelima dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Boraks biasanya terdapat pada makanan bakso. Yang kedua adalah formalin. Formalin adalah bahan kimia yang berupa cairan berwarna bening yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Ih, serem kan? Akibat dari mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, yang pertama, menimbulkan rasa terbakar pada mulut, tenggorokan, dan perut. Yang kedua, dapat mengakibatkan kerusakan pada jantung dan hati. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan kanker. Nah, ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin, yang pertama berwarna cerah dan bersih, yang kedua tidak berbau ikan asin dan tidak hancur, yang ketiga tidak mengalami kerusakan dalam jangka waktu 1 bulan, dan yang keempat tidak dihinggapi oleh lalat. Dan yang terakhir adalah pemanis buatan atau sering kita sebut dengan sakarin, adalah pemanis sintetik atau buatan yang dapat menimbulkan rasa manis pada makanan. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung sakarin, kita dapat mengakibatkan batuk dan bahkan bisa mengakibatkan kanker. Kemudian, sakarin itu biasanya terdapat di makanan-makanan yang berwarna.
Hati-hati ya, seperti pada gambar berikut ini. Lalu, bagaimana dengan makanan yang digoreng? Baikkah? Sehatkah? Makanan yang digoreng dengan minyak yang berulang-ulang kali bersifat karsinogenik dan akan mengakibatkan kanker. Penggunaan minyak yang baik itu adalah 2 kali, selebihnya jangan, apalagi sampai berwarna hitam. Berikut adalah contoh pewarna alami. Yang pertama adalah kunyit, yang kedua adalah daun suji, yang ketiga adalah tomat, dan keempat adalah cabai wortel. Nah, setelah itu adalah contoh penyedap rasa dan aroma alami. Yang pertama bawang, yang kedua lada, yang ketiga adalah jahe, yang keempat cabai, dan yang kelima adalah kencur. Dan yang selanjutnya adalah contoh pemanis alami. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah tebu, yang ketiga adalah gula aren. Selanjutnya contoh pengawet alami, gula dan garam. Berikut adalah contoh pewarna buatan sintetis. Yang pertama rhodamin B, yang kedua tatrazim atau kuning, yang ketiga amarta. Dan selanjutnya contoh penyedap rasa buatan. Yang pertama oktil asetat atau aroma jeruk, yang kedua amil asetat atau aroma pisang, yang ketiga amil valerat atau aroma apel, dan yang keempat etil butiral atau aroma nanas. Dan selanjutnya ada contoh pemanis buatan sakarin natrium siklamat dusin sorbitol. Selanjutnya contoh pengawet buatan asam benzoa, asam propinat, dan asam sorbat. Nah, selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 Menkes per 988. BTM adalah bahan yang biasanya bukan merupakan ingredient khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam bahan pangan. Ini adalah pengertian dari MTM menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya agar tidak membahayakan kesehatan, konsumsi zat adiktif buat seperti biasa atau seperti peraturan sesuai dengan Acceptable Detailed Intake atau AID, yaitu jumlah zat adiktif yang boleh dikonsumsi selama sehari sehingga aman bagi kesehatan tubuh kita. Berikut bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan kerusakan pangan, menyembunyikan penggunaan bahan pangan yang salah. Jenis bahan pangan yang pertama berdasarkan asal bahan, yang kedua berdasarkan cara penambahan, dan yang ketiga berdasarkan aturan penggunaan. Bahan tambahan makanan tidak hanya ada pada makanan tetapi ada dalam kosmetik seperti pada video dan berikut alat ini. kecantikan semakin meresahkan warga. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh atau BB POM melaksanakan dialog interaktif memperkenalkan produk berbahaya bagi masyarakat. Memperingati ulang tahun ke-16, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh menyelenggarakan dialog interaktif dan memperkenalkan produk berbahaya yang telah disita dari pasaran. Produk-produk tersebut diantaranya mengandung borak, formalin, perwana tekstil, dan rhodamin. Kepala BBPOM Aceh Samsuliani menyebutkan, untuk mengetahui makanan yang mengandung kandungan zat berbahaya dapat dilihat dari warna yang lebih pucat serta lebih kenyal. Selain itu, BBPOM juga mempunyai aplikasi Android yang memudahkan konsumen untuk mengecek kode makanan maupun alat kosmetik. Salah satunya kan dari cirinya, ciri kok borak, kenyal, mie ya, tidak putus-putus gitu. Nah, kemudian juga selain pangan siap saji tadi, pangan olahan itu ada namanya bisa cek BPOM melalui Android. Jadi kita bisa tahu apakah produk ini terdaftar di Badan POM atau tidak. Samsuliani menambahkan, perilaku penggunaan borak dan formalin dilakukan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Warkah Helmi meminta masyarakat selalu waspada terhadap makanan yang mengandung bahan berpengawet. Menurutnya, selain dapat dilihat dari ciri fisik, makanan yang mengandung bahan berbahaya biasanya tidak dihinggapi lalat.
Kalau misalnya formalin itu kita bisa mengenal misalnya digunakan di bakso. Baksonya itu terasa lebih kenyal. Kemudian kalau dilihat saja konturnya ya, dia pada waktu ditolak tidak ada lalat. Demikian hasil presentasi saya tentang bahan tambahan makanan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Thank you.